Jadi kalau seandainya kita mau supaya Indonesia ini lebih baik ke depan, pemangkasan birokrasi harus dilakukan besar-besaran. All eyes on Papua. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan kondisi hutan? Saya pikir ini merupakan akumulasi dari rentetan panjang permasalahan yang sudah ada. Permasalahan yang sudah ada dari investasi-investasi yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Investasi besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Toh pada saat selesai investasi lahan kelapa sawit itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi ini kan akal-akalan investor yang memang sudah mendapatkan persetujuan pemerintah, dan pemerintah juga ya ikut bermain di dalam situ. 1 juta hektar lahan yang dipakai di Merauke saja, mereka banyak komplain juga soal pemanfaatan lahan yang saat ini berjalan ya dan belum efektif. MA jangan sampai taat pada investor. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya bareng Nadia Kanaya. Nadia, balik lagi mau ngebahas apa sih? Tenang, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Parlemen, TV Parlemen maupun YouTube-nya TV Parlemen. Nadia mau membahas sesuatu yang lagi rame di media sosial. Selalu dong yang Nadia bahas yang lagi rame. Kemarin kita dihebohkan dengan All Eyes on Rafah ya. Memang kondisinya sudah memprihatinkan. Nah, ini ada di dalam negeri. Di ujung timur Indonesia, ada All Eyes on Papua. Sebenarnya ada apa dengan saudara-saudara kita di Papua? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Kenapa media dibumingkan dengan All Eyes on Papua? Nah, kita sudah kedatangan anggota yang merupakan perwakilan dari Dapil Papua yang sekarang ada di Komisi 10. Kita langsung sapa Bapak Ian Permenas Mandenas dari fraksi Partai Gerindra ya Bapak? Ya. Sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan mengurus PSBS Biak persepak bolaan di Indonesia. Saya mau menyinggung dulu sebelum membahas All Eyes on Papua. Kemarin Bapak sempat kencang soal naturalisasi pemain bola boleh aja, tapi jangan itu dijadikan salah satu tren untuk mendongkrak kualitas sepak bola di tanah air. Memang kenapa Pak? Kemarin kan habis melakukan naturalisasi juga. Sebenarnya klub-klub bukan PSB saja ya, tapi semua klub kan merasakan bahwa ada kewajiban dari PSSI kan untuk klub melakukan kaderisasi pemain-pemain muda melalui usia 18, usia 16 ya, bahkan sampai dengan usia 10 tahun ya. 10 tahun. Ya, jadi sangat disayangkan kalau 17 klub Liga 1 ya, kemudian ada juga 28 klub Liga 2, belum lagi hampir ratusan klub Liga 3 yang sudah melakukan pembinaan atlet-atlet sepak bola ya. Tapi proses pembinaan yang kita lakukan itu tidak mencapai puncaknya. Puncak daripada proses pembinaan di bawah itu kan selain masuk ke klub, tapi juga banyak generasi muda yang mempunyai mimpi untuk masuk ke timnas Indonesia. Nah, masa sih penduduk Indonesia kurang lebih 300 juta jiwa ini kita nggak bisa mempersiapkan yang terbaik generasi gitu. muda Indonesia untuk bisa masuk ke timnas Indonesia yang mungkin kita pilih 30-32 pemain. PSSI itu kan sudah harus punya roadmap di olahraga sepak bola. Betul. Untuk jangka panjang. Iya. Nah, sehingga mereka sudah harus mempersiapkan pemain-pemain muda kita. Kalau mereka seleksi dari 100 pemain kan, ya mungkin kita pilih 30-32 pemain untuk kita masukkan ke tes terpusat. Nah, tes terpusat kan nggak harus dalam negeri. Nah, kalau kita menambah jam terbang mereka ya kita taruh mereka di mungkin Eropa ya, atau di Latin Amerika ya. Banyak sekali kan selama saya di Komisi 1 kurang lebih 4 tahun kan saya kunjungan ke luar negeri kan, banyak sekali klub-klub sepak bola yang kita datangi dan komunikasi secara terbatas, dan mereka siap membuka diri. Kalau dalam waktu 10 sampai dengan 5 tahun kita siap, timnas kita kan diisi dominan oleh putra-putri asli Indonesia yang tentunya atmosfernya akan berbeda. Jauh lebih Indonesia banget, jauh lebih kuat Indonesia. Ya. Walaupun kita juga berikan apresiasi bahwa pemain-pemain naturalisasi kita butuh untuk saat ini. Tapi itu lagi ya, saya garis bawahi bahwa jangan sampai jadi trending positif itu untuk PSSI ya, bahwa tiba saat tiba akal karena ingin mencapai target saja. PSSI harus bisa mendongkrak pemain-pemain muda tanah air, gimana bisa mendapatkan bibit-bibit unggul yang nantinya masuk sebagai garda terdepan dari sepak bola ini. Nah, kalau
Di Papua sendiri gimana nih Pak? Apa kabar dengan teman-teman All Eyes on Papua, semua mata tertuju pada Papua? Kondisi Papua saat ini memang seperti apa? Karena kita tahu sendiri sudah ada dana otsus yang digelontorkan. Kalau kita mau review sedikit bercerita nih teman-teman. Nadia sempat diajak Payan waktu itu kunjungan ke Papua di beberapa daerah dan memang kondisinya sangat memprihatinkan, baik secara pendidikan dan yang lainnya. Sejauh apa perkembangan yang sudah terjadi di Papua? Pertama memang dana otsus ini dari sisi kebijakan oke ya, dari sisi kebijakan baik. Nah, misalnya saya contohkan saja revisi otsus ya tahun 2021 kemarin, ya. Nah, kita sudah melakukan revisi antara DPR dan pemerintah ya dengan membuat kebijakan di dalam undang-undang itu pasca revisi itu yang bisa memproteksi kepentingan masyarakat agar mendekatkan dana otsus itu dengan masyarakat di daerah. Misalkan kita pindahkan uang dari provinsi taruh di kabupaten sekarang kan. Nah, jadi terbalik alokasi anggaran yang sebelumnya misalkan 60-40 atau 80-20, sekarang kita pindahkan 80 di kabupaten, 20 di provinsi. Nah, itu tujuannya supaya mendekatkan anggaran, kebijakan dan program dengan masyarakat setempat. Karena yang punya masyarakat kan kabupaten kota. Lebih tepat dan tahu sasarannya seperti apa. Okay. Nah, tujuan kita taruh duit di situ ya, taruh dana otsus di situ agar pemerintah mampu mengelola secara konsisten. Nah, tapi itu lagi-lagi kembali setelah kita tetapkan undang-undang, pemerintah keluarkan Perpu, ya. Perpu yang dikeluarkan belum tentu sejalan dengan kebijakan undang-undang yang sudah kita tetapkan. Itu masalah utama. Jadi akhirnya sekarang gimana nih? Ya akhirnya tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan orang di daerah itu multitafsir dalam pengelolaan dan pengalokasian dana otsus untuk bagaimana bisa memberikan manfaat khususnya di bidang-bidang strategis yang memang dibutuhkan masyarakat Papua seperti peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan, kesehatan ya, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Artinya pembangunan di sini masih stuck atau memang sudah ada perkembangan, cuman memang belum bisa secara optimal karena tadi ada tumpang tindih kebijakan itu. Ya kalau kita bilang ya masih stuck karena regulasinya tumpang tindih. Itu. Jadi pemerintah di daerah tidak fleksibel dalam menggunakan dana otsus untuk mengurusi kepentingan masyarakat itu. Yang kedua, masalah utama kita ya untuk kemajuan pembangunan bukan saya di Papua, di mana-mana, birokrasinya yang luar biasa, berbelit-belit. Itu yang menjadi titik permasalahan. Itu yang menjadi titik permasalahan utama. Jadi kalau seandainya kita mau supaya Indonesia ini lebih baik ke depan, pemangkasan birokrasi harus dilakukan besar-besaran. Oke, nanti kita bahas lagi soal birokrasi di Papua dan sebenarnya sudah ada pembentukan 4 provinsi. Apakah ini bisa mempermudah untuk mengembangkan daerah di setiap masing-masing wilayahnya? Kita bahas setelah jeda, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Payan Mandenas. Kita mau membahas kembali soal Papua ini. Ada pembentukan 4 provinsi baru di Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Sepengalaman saya yang pernah diajak ke Papua sama Payan, memang luas banget. Kita dari pesawat, ganti pesawat perintis ya Pak, terus kemudian sampai menggunakan kapal laut dan itu 8 jam terombang-ambing di laut lepas buat dari satu pulau ke pulau lain. Itu masuk akal kalau memang pembangunannya tidak bisa semasif di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, apakah dengan adanya pembentukan 4 provinsi ini, kondisi pembangunan di Papua jauh lebih cepat dan lebih masif untuk saat ini, Pak? Ya, pertama kan pembangunan 4 provinsi ini dasarnya kan hanya meminimalisir konflik satu. Nah, kemudian yang kedua kan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Itu. Kemudian yang ketiga untuk melakukan pemerataan pembangunan melalui pembentukan 4 DOB baru atau daerah otonomi baru di tingkat provinsi. Nah, yang berikut ya, setelah pembentukan provinsi, saat ini kan APBD 4 provinsi itu bersumber dari APBD provinsi induk. Itu baik Papua maupun Papua Barat. Oke. Nah, itu yang dibagi, kalau Papua Barat bagi ke Papua Barat Daya, Papua induk bagi ke Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Nah, sehingga tidak ada penambahan anggaran sama sekali. Jadi sama cuma dibagi-bagi gitu. Sama, cuman dibagi saja. Nah, jadi sekarang alokasi di provinsi induk dan provinsi pemekaran justru terbalik. Justru alokasi di kabupaten hampir sama dengan provinsi, bahkan ada yang lebih dari provinsi. Seperti saya contohkan kalau Kota Merauke, APBD-nya kurang lebih bisa 2,2 sampai 2,4 triliun per tahun. Kalau Provinsi Papua Selatan cuma 1,7 T per tahun. Dengan demikian maka saya pikir PR kita pasca pembentukan provinsi adalah bagaimana meningkatkan APBD. Itu APBD provinsi harus ditingkatkan dulu baru bisa menopang APBD kabupaten untuk melakukan sharing program dan sharing pembiayaan agar target pembangunan di Papua itu bisa mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah. Karena tujuan kita kan pemerataan pembangunan melalui pemekaran provinsi ini kan bisa mendongkrak IPM yang ada di Papua. Nah, IPM di seluruh provinsi di Indonesia ini kan terendah ada di Papua. iya. Walaupun Belum mencapai anggarannya target tinggi, ya. belum mencapai target. Nah, jadi saya pikir dengan anggaran yang terbatas itu, ya, saya berharap sudah ada rujukan yang jelas dari pemerintah untuk bagaimana sharing kewenangan dan sharing anggaran antara pusat, provinsi dan kabupaten kota agar ada prioritas-prioritas yang memang menjadi domain dari provinsi untuk pembiayaan, tapi juga ada yang menjadi kewenangan pusat, kemudian ada yang menjadi kewenangan kabupaten. Sehingga anggaran yang dialokasikan untuk provinsi, misalkan kalau Papua Selatan 1,7 T, ya, kemudian provinsi Kota Merauke 2,2 sampai 2,4 triliun per tahun kurang lebih. Nah, itu bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Itu misalkan pendidikan, kesehatan bisa terpenuhi. Itu sehingga saya pikir paling utama kita kembali lagi. Kita butuh auditor yang baik yang bertugas di Papua untuk bagaimana bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rangka penggunaan anggaran daerah. Secara clear dan tepat. Sehingga tidak ada lagi manipulasi program dan juga administrasi yang tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun, walaupun WTP sering diberikan, ya, tapi ya masalah banyak sekali di masyarakat. Oke, jadi itu adalah koreksinya. Kalau yang sedang ramai sendiri, Pak, all eyes on Papua. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan kondisi hutan? Karena sebenarnya kemarin saya sempat melihat di media sosial, bahkan dilihatkan dengan drone, kondisinya memang ada cukup luas itu untuk lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan. Ya, saya tidak tahu untuk daerah lain ya. Tapi kalau di Papua ini kan sebenarnya masalah ini sudah berjalan lama ya. Mulai dari pertambangan Freeport, kemudian tambang di areal misalkan di wilayah Freeport yang hampir mencangkup beberapa kabupaten, misalkan Puncak Papua atau Ilaga, kemudian Intan Jaya, ya. Itu kan juga menimbulkan konflik gitu sampai dengan kontak tembak sampai dengan hari ini kan. Yeah. Nah, karena itu juga menyangkut sengketa lahan sebenarnya yang menjadi tuntutan masyarakat. Karena mungkin disampaikan dengan cara yang baik, pemerintah tidak dengar, akhirnya itu masuk ke ranah politik praktis dan sampai dengan masyarakat tersangkut senjata. Nah, itu. Nah, jadi ini yang terjadi di Bovendigul, ya. Saya pikir ini merupakan akumulasi dari rentetan panjang permasalahan yang sudah ada. Permasalahan yang sudah ada dari investasi-investasi yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, memang lahan kelapa sawit yang ada di Bovendigul, ya, saya pikir itu sudah sejak lama masyarakat melakukan protes terhadap hak rakyat mereka, terhadap tanah adat mereka, tapi belum ada respon yang baik dari pemerintah. Lagi pula sekarang kan izin-izin kan semua keluarnya dari pusat. Itu pemanfaatan ruang wilayah kan semua wali kota bupati kan cuman merekomendasikan. Kemudian rekomendasi itu masuk nanti ke BPN, BPN memberikan persetujuan, kemudian izin pemanfaatan ruang itu dipakai untuk suatu kegiatan investasi yang benar-benar dilakukan di wilayah administratif daripada satu pemerintahan tersebut seperti Bovendigul ya. Jadi memang untuk Bovendigul ini kalau saya pikir lahan di situ kan lahan produktif, lahan produksi ya, yang masih produktif sekali untuk ke depan. Nah, kalau menurut hemat saya, sebenarnya kelapa sawit itu kan bukan sesuatu kegiatan investasi yang bisa menjamin ya
keberlangsungan hidup masyarakat di Papua. Oke. Itu karena kita bisa lihat contoh misalkan PTPN dulu ya, atau Nusantara 2 ya. Iya. Nah, masuk dia melakukan investasi besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Itu. Toh pada saat selesai investasi lahan kelapa sawit itu nggak bisa dipakai lagi sampai dengan hari ini untuk lahan pertanian. Dan akhirnya Itu. kondisinya seperti Ya apa? dan akhirnya mubasir. Itu lahan kita sekian hektar nggak bisa dibikin apa-apa sama masyarakat untuk lahan pertanian lagi. Pasca ditinggalkan kelapa sawit. Oke. Itu begitu pula juga yang di Kerom. Nah ini jadi pelajaran juga buat masyarakat di Bovendigul. Apakah ini juga Itu. menjadi dasar kenapa masyarakat sampai sebegitu kerasnya untuk menentang dengan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit itu? Iya karena kalau saya amati kan sekarang kan banyak akal nih. Misalkan di bawah ini ada tambang emas nih, Iya. ada tambang batu bara, di atasnya tanamin kelapa sawit dulu. Itu setelah selesai kelapa sawit digalilah batu bara sama emasnya. Nah, jadi ini kan akal-akalan investor yang memang sudah mendapatkan persetujuan pemerintah dan pemerintah juga ya ikut bermain di dalam situ. Nah, inilah yang menimbulkan banyak problem. Itu karena kepentingan hari ini investor melakukan investasi di Papua ya tidak mempertimbangkan keberlangsungan hidup orang Papua di masa depan nanti, generasi Papua di masa akan datang. Itu. Mereka hanya berpikir bagaimana investasi hari ini mendapatkan hasil yang baik dari sisi B2B dengan pemerintah ya. Tapi masyarakat keberlanjutan hidup masyarakat kita di Papua itu tidak menjadi perhatian utama. Itu masalah hari ini. Sehingga masyarakat memang harus memprotek lingkungan mereka dan alam mereka sendiri dengan cara begitu. Oke, nanti Nadia mau menanyakan kembali, apakah benar kalau sebenarnya permasalahan di Bovendigul ini dari masyarakat suku Auyu dan Moisigin ya, yang itu mempermasalahkan karena sebenarnya ini tidak ada keterlibatan melibatkan mereka dalam permasalahan ini dan perizinannya juga sebenarnya itu belum sah, belum ada izin yang resmi. Ya benar, kita bahas Pak selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Yan Mandenas. Kita masih mau membahas soal All Eyes on Papua. Tadi Bapak sudah menyinggung dengan permasalahan tumpang tindih, kemudian kenapa mereka menolak dengan kelapa sawit, perubahan ke kelapa sawit ini. Nah, sebenarnya Pak, apakah mereka sudah dilibatkan dan katanya memang soal perizinannya ini juga bermasalah? Ya, saya pikir pertama masyarakat kita di Papua ini kan sangat awam sekali. Itu, nggak terlalu paham soal urusan regulasi dan sebagainya ya. Nah, tapi memang kalau saya lihat ya, setiap investasi yang masuk ke Papua, terutama khususnya masalah kelapa sawit di Bovendigul, ya, ini masyarakatnya selama ini belum terlalu terlibat di situ. Nah, itu. Nah, dan mungkin bukan saja sekedar masyarakat itu terlibat langsung, ya, tapi persoalan mereka melihat bahwa investasi ini sudah sangat mengganggu ya lahan-lahan pertanian mereka. Itu untuk kepentingan jangka panjang. Jangankan di Bovendigul, yang terdekat dari Bovendigul Merauke saja, 1 juta hektar lahan yang dipakai di Merauke saja. Semalam saya bahas juga sama Pemda Merauke, itu juga mereka banyak komplain juga soal pemanfaatan lahan yang saat ini berjalan ya dan belum efektif. Itu. Jadi saya pikir ini kelapa sawit ini merupakan salah satu dari sekian persoalan investasi PT Korindo ya yang ada di Bovendigul dan selama ini tidak terlalu memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat di Bovendigul sendiri. Gitu. Jadi ya saya pikir wajarlah kalau masyarakat itu melakukan aksi protes sampai dengan proses sengketa hukum dan sebagainya ya, dan saya berharap ya itu kembali lagi Hakim MA harus bersikap adil dan bijaksana untuk memutuskan persoalan ini. Karena kita juga prihatin ya, masyarakat kecil sampai sudah datang ke Jakarta. 48 jam. Bertahan dan berjuang untuk bagaimana mempertahankan hak ulayat mereka. Nah itu Pak, terkait dengan hak ulayat ini, tanah ulayat ini sebenarnya kan sudah diatur di Otsus. Nah tapi masih ada
kesalahan dalam pemanfaatannya. Nah, seperti apa ini? Ya, saya pikir kalau ada penyelewengan dan kesalahan pemanfaatannya itu berarti ada melibatkan orang-orang di dalam pemerintahan sendiri. Itu. Jadi diperiksa aja kalau bupatinya salah dalam memberikan rekomendasi, suruh periksa sama apa kepolisian, kejaksaan, KPK kan ada semua. Itu. Kita punya banyak lembaga hukum yang bisa memberikan asas keadilan bagi masyarakat melalui sebuah proses yang adil dan benar ya. Selain soal perkebunan sawit, Papua ini juga ada perkebunan yang hutan Papua ini dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu. Dan itu dibawahi langsung satgasnya oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM, kemudian Menteri ATR BPN dan Menteri LHK. Nah, apakah dengan adanya pembentukan satgas seperti ini akan jauh lebih aman untuk melihat dampak lingkungannya sejauh ini. Jadi apakah nantinya nih di Bovendigul yang pemanfaat sawit harusnya juga melibatkan satgas-satgas untuk melihat secara langsung nih gimana nanti dampak ke depannya. Nah, saya pikir kan ada beberapa pola yang bisa dipakai ya untuk mendukung investasi di daerah. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat ya. Taruhlah lahan itu punya masyarakat adat. Tapi kita berdayakan mereka yang tanam, mereka yang jual ke perusahaan. Itu kan lebih bermanfaat. Nah, daripada perusahaan yang masuk, perusahaan yang menanam, perusahaan yang panen, masyarakat nggak dapat apa-apa. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan sama sekali. Itu kan beberapa pendekatan ya. Karena dari sisi penghasilan mereka kan juga mereka cuma berharap dari sektor pertanian kalau kita bicara wilayah Bovendigul ya. Jadi ya mau ndak mau itulah piring makan mereka yang harus diperhatikan. Begitu jangan sampai investasi masuk tidak memperhatikan piring makan mereka dengan baik gitu. Pasti mereka akan teriak. Itu sehingga nanti ke depan juga untuk jangka panjang mereka juga bisa menjamin kondusivitas daripada sebuah investasi yang masuk ya. Tapi juga mereka juga bisa mendukung itu. Ya benar. Jadi tidak dilupakan gitu dilupakan. Ya Pak. Tidak dilibatkan. Nah, kemudian soal misalkan perkebunan tebu dengan pembentukan satgas itu, ya, saya pikir planningnya ini harus jangka panjang itu. Terus manfaatnya buat masyarakat juga itu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai masyarakat petani kita di sana ya, mereka menanam sekian ribu hektar, ya, panen sekian ribu hektar, tahu-tahu kita beli dengan harga yang rendah. Masalah utama yang ada di Papua Selatan khusus di Merauke ini kan orang menanam, salah satu contoh saja, menanam padi ribuan hektar, mereka panen, ya pasarnya tidak ada. Nah, itu. Akhirnya beras-berasnya juga banyak yang mubasir dan itu saya sudah pernah datang dan ketemu dengan petani padi semua. Wow, di saat kita harus impor beras ternyata di Iya. Papua. Wow. Nah, itu yang terjadi karena kita mau berikan makan beras untuk satu tanah Papua itu dari Merauke saja, bisa mencukupi kebutuhan. Betapa kayanya Papua ya sebenarnya Pak. Bisa mencukupi, tapi masalah kita yang utama adalah transportasi. Harga logistik kita kirim beras dari Merauke ke Jayapura itu lebih mahal daripada kita kirim beras dari Merauke ke Surabaya. Itu yang terjadi. Oke, baik. Itu menjadi masalah di Papua adalah ya memang karena kondisi alamnya, geografisnya Papua ini sangat luas dan ada hutan, ada gunung, ada lautan, semua itu ada di Papua. Jadi memang potensial alam di Papua ini sangat kaya. Sebenarnya sudah ada belum sih aspirasi terkait Bovendigul ini yang masuk ke Bapak? Aspirasi sih memang belum ada sama sekali. Oke. Aspirasi belum ada. Tapi saya juga mengikuti di media sosial ya. Saya mengikuti dan juga merespon itu dengan cara saya begitu. Nah, tapi tentunya ya saya butuh untuk tim kerja kita yang lebih solid lagi dan teman-teman dari Papua. Nah, tentunya untuk bisa mendorong juga agar keputusan di MA nanti bisa lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Untuk Pak Ian sendiri, apa harapannya dengan keputusan MA terkait Bovendigul ini? Ya, harapan saya MA pertama bersikap adil. Itu. Yang kedua kan saya katakan bahwa MA jangan sampai taat pada investor. Yang ketiga kan ada ruang yang bisa diberikan melalui putusan hukum untuk masyarakat yang bersengketa dengan para investor yang masuk ke Bovendigul untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi itu bisa kita memberikan ruang yang terbaik melalui putusan hukum sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari. Karena walaupun misalkan keputusan menguntungkan investasi kelapa sawit di Bovendigul,
Tapi masyarakat pemilik hak wilayah yang akan tinggal di sana ya dan menjaga tanah adatnya, mau nggak mau pasti perusahaan juga tidak akan berinvestasi dengan tenang. Ya. Pasti akan ada konflik baru lagi. MA pasti sudah punya pakar-pakar dan ahli yang melakukan analisa baik sosial maupun hukum yang akan berdampak pada kepentingan investasi, tapi juga keberlangsungan hidup masyarakat di sana sebelum mereka mengambil keputusan dari proses banding yang dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, sehingga nanti keputusan itu benar-benar bisa mengakomodasi dua kepentingan. Kalau tadi kita ngebahas soal Bovendigol, permasalahan Bovendigol, sebenarnya harapan secara globalnya untuk Papua sendiri dengan adanya dana otsus, kemudian ada pemekaran 4 wilayah. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, harapan saya pertama, Papua itu kita mau melakukan investasi apapun di sana, kalau Papua maju dan bisa berkembang apabila akses transportasi itu kita bisa lebih dipermudah oleh pemerintah, ya. Kemudian pelabuhan perdagangan untuk Asia Pasifik, tapi juga bandara internasional di Papua juga bisa aktif untuk penerbangan domestik maupun internasional untuk wilayah Asia Pasifik. Itu mungkin akan membuka ruang untuk bagaimana Papua itu bisa berkembang dan semua hasil-hasil pertanian, perikanan dan juga hasil-hasil bumi lainnya bisa dijual keluar. Itu karena kan kita di Indonesia ini kan selain pasar lokal ya atau pasar nasional, kan kita juga butuh pasar global ya, yang tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan daerah. Itu yang kita butuhkan. Dan sampai hari ini kan seperti ditutup nih akses. Nah, status bandara Merauke baru dicabut status internasionalnya, status bandara Biak juga baru dicabut status internasionalnya. Ini ada apa? Kenapa nggak dibuka akses supaya Papua juga bisa berkembang? Nah, pertanyaannya, apakah memang Papua ini memang sengaja mau mau disingkirkan dari berbagai macam kebijakan pemerintah yang mungkin hanya dari Jawa sampai di Maluku saja atau Jawa sampai NTT? Ya, atau kita mau tarik sampai ke Papua biar kelihatan itu pemerataan pembangunan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kan. Dan saya pikir target pemerataan pembangunan ini kan juga ada di visi misi dari Pak Prabowo Gibran juga. Jadi mudah-mudahan presiden terpilih nanti dilantik mungkin sudah bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Papua. Untuk Papua. Ya, walaupun kita apresiasi Pak Jokowi sudah berbuat banyak di Papua. Di All Eyes on Papua, all Papua dari semua wilayah semuanya aman, semuanya nyaman dan pembangunannya bisa merata, otsusnya bisa maksimal, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan semuanya bisa terpenuhi dan Papua bisa maju. Tentunya ya Pak, dengan keindahan yang ada di Papua, semua mata memang harus tertuju pada Papua. Terima kasih Pak Ian sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih buat pendengar Radio Republik Indonesia. Terima kasih buat Radio Parlemen, TV Parlemen, dan YouTube TV Parlemen tentunya. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Ian Mandenas, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Bye.